Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Rahma Zizka akan menyampaikan pemaparan terkait dengan RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioteknologi Farmasi. Mata kuliah ini disampaikan pada semester ganjil, yaitu pada semester 5, dengan bobot SKS sebesar 1 SKS. Saya di sini sebagai koordinator pengembang RPS, dibantu dengan rekan saya, Bapak Sony Muslimin. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu mengingat kembali tentang ruang lingkup bioteknologi farmasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses-proses yang ada dalam bioteknologi farmasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar terkait dengan proses-proses dalam bidang bioteknologi dan aplikasinya di bidang farmasi. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan terdiri dari 14 topik, di mana topik pertama sampai topik ke-7 itu disampaikan oleh rekan saya, Bapak Sony Muhsinin. Kemudian topik ke-8 sampai dengan topik ke-14 saya yang menyampaikan. Adapun daftar referensi dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 referensi utama dan 1 referensi pendukung. Dosen pengampu di sini ada 2, yaitu Bapak Sony Muhsinin dan saya. Kemudian mata kuliah prasyarat untuk bioteknologi farmasi ini ada 2, yaitu biologi sel dan mikrobiologi farmasi. Untuk minggu pertama, materi pembelajaran yang disampaikan adalah pendahuluan dan ruang lingkup bioteknologi. Untuk pendahuluan itu termasuk di dalamnya kontrak pembelajaran. Adapun subjek PMK dari pertemuan pertama ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan batasan, ruang lingkup, dan sejarah bioteknologi. Bentuk perkuliahannya itu bentuknya adalah kuliah, ceramah di kelas, dan pada masa pandemi ini dilakukan secara daring. Estimasi waktu tatap muka 1 kali 50 menit, sedangkan tugas terstruktur 1 kali 60 menit, dan belajar mandiri 1 kali 60 menit. Kemudian penilaian di sini adalah ketepatan dan penguasaan. Kemudian bentuk non-tesnya adalah diskusi spontan yang dilakukan di dalam kelas. Adapun indikator penilaian adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan tentang batasan, ruang lingkup, dan sejarah bioteknologi. Bobot penilaian dari pertemuan pertama ini sebesar 5%. Kemudian pertemuan kedua itu akan membahas tentang fermentasi, di mana subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, jenis dan produk fermentasi, serta mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis mikroba yang digunakan dalam fermentasi. Bentuknya adalah perkuliahan, kemudian aktivitas di kelas berupa diskusi kelompok. Tatap muka 1 kali 50 menit, tugas terstruktur 1 kali 60 menit, dan belajar mandiri 1 kali 60 menit. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa di sini mencari materi diskusi secara online, kemudian mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelas. Seperti itu, jadi bentuk non-tesnya adalah presentasi. Kemudian kriteria penilaiannya, indikatornya adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan pentingnya prinsip, jenis, dan produk fermentasi yang berkaitan dengan bidang farmasi, serta jenis mikroba yang berperan dalam proses fermentasi tersebut. Untuk pertemuan ketiga adalah terkait dengan produksi antibiotik dan akar bos dari mikroba, di mana CPL yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan umum untuk menghasilkan antibiotik dan akar bose dari mikroba. Bentuknya adalah kuliah dan aktivitas di kelasnya dalam bentuk ceramah, ya, secara online juga. Kemudian tatap muka dilakukan
selama 1 kali 50 menit, kemudian tugas terstruktur 1 kali 60 menit, dan belajar mandiri 1 kali 60 menit. Pengalaman belajar mahasiswa di sini adalah mendengarkan materi yang disampaikan dan menjawab pertanyaan yang diberikan secara spontan di dalam kelas. Kriteria penilaiannya adalah ketepatan dan penguasaan konsep, kemudian bentuk non-tesnya adalah diskusi spontan. Adapun indikator penilaiannya di sini adalah ketepatan dalam menjelaskan tahapan umum untuk menghasilkan antibiotik dan akar-bose dari mikroba. Untuk pertemuan keempat, topik yang disampaikan adalah terkait protein dan asam nukleat. Dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan karakteristik antara asam nukleat dengan protein. Begitu, kemudian bentuk perkuliahannya tetap sama, untuk tatap mukanya tetap sama, kemudian pengalaman belajarnya juga tetap sama ya, mahasiswa mencari materi diskusi secara online, kemudian melakukan presentasi di dalam kelas, seperti pertemuan yang kedua. Seperti itu. Jadi bentuk penilaiannya adalah non-tes dengan indikator ketepatan menjelaskan perbedaan karakteristik antara asam nukleat dengan protein. Adapun pertemuan kelima terkait dengan replikasi, transkripsi, dan translasi, dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan proses 3 tadi, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi secara umum. Bentuk perkuliahan dan waktu perkuliahan tetap sama. Kemudian bentuk penilaiannya adalah diskusi spontan dengan indikator ketepatan dalam menjelaskan. Untuk pertemuan ke-6, materi yang disampaikan adalah tentang PCR, polymerase chain reaction, dan manfaatnya dalam bidang farmasi. Dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan manfaat PCR dalam bidang farmasi. Bentuk perkuliahan dan waktu perkuliahan tetap sama. Pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa adalah mendengarkan materi yang disampaikan serta menjawab pertanyaan yang diberikan di dalam kelas. Bentuk non-tesnya adalah diskusi spontan dengan indikator ketepatan menjelaskan prinsip dasar, metode PCR, dan manfaatnya dalam bidang farmasi. Untuk pertemuan ke-7 adalah pengantar teknik DNA rekombinan dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam teknik DNA rekombinan. Bentuk perkuliahan dan aktivitas di dalam kelas tetap sama, waktu pertemuan juga tetap sama, pengalaman belajar juga sama. Kemudian bentuk non-tesnya di sini adalah diskusi spontan dengan indikator penilaian ketepatan menjelaskan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam teknik DNA rekombinan. Kemudian dilanjutkan dengan UTS. Jadi dari pertemuan 1 sampai 7 ini disampaikan oleh rekan saya, Bapak Sony Musinin. Adapun pertemuan ke-8 yaitu terkait dengan teknik DNA rekombinan, yaitu dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam teknik DNA rekombinan, kemudian tahapan, serta aplikasi dalam bidang farmasi. Bentuk perkuliahan dan waktu perkuliahan tetap sama. Pengalaman belajar, mahasiswa mencari materi diskusi secara online, kemudian akan dilakukan presentasi di depan kelas. Jadi bentuk non-tesnya adalah presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini disampaikan pada saat pertemuan ke-8, ya, pertemuan ke-8. Jadi presentasinya akan dilakukan 1 minggu setelah perkuliahan dilaksanakan. Jadi ada jadwal melalui Zoom untuk mendengarkan mahasiswa presentasi. Seperti itu. Kemudian indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan prinsip dalam teknik DNA rekombinan, kemudian tahapan, serta aplikasinya dalam bidang farmasi.
Jadi ada beberapa topik yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan aplikasi teknik dana rekombinan ini di dalam bidang farmasi. Kemudian untuk pertemuan ke-9 adalah overekspresi gen pada prokariot dan eukariot, di mana CPL-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme dari promotor lab sebagai salah satu contoh regulasi dalam ekspresi gen pada prokariot. Kemudian bentuk perkuliahan dan waktu perkuliahan tetap sama, pengalaman belajar juga tetap sama, bentuk non-tesnya di sini adalah presentasi, kemudian presentasi kelompok. Indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan mekanisme promotor lak sebagai salah satu regulator dalam ekspresi gen pada prokariotik. Untuk pertemuan ke-10, itu akan disampaikan bahasan tentang mutasi serta pemanfaatannya dalam bidang farmasi. Dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis mutasi, beserta efeknya, dan pemanfaatan mutasi dalam bidang farmasi. Bentuk perkuliahan, aktivitas di kelas tetap sama, yaitu diskusi kelompok. Kemudian tatap muka 1 kali 50 menit tetap sama, dengan tugas dan belajar mandiri yang sama. Pengalaman mahasiswa juga tetap mencari materi diskusi secara online, kemudian melakukan presentasi kelompok 1 minggu setelah diberikan tugas. Adapun indikator penilaian adalah ketepatan menjelaskan jenis-jenis mutasi beserta efeknya dan pemanfaatan mutasi dalam bidang farmasi. Pokok bahasan ke-11 terkait dengan protein terapeutik. Dengan CPL, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis protein terapeutik apa saja, kemudian yang telah beredar di pasaran, serta fungsi terapinya. Bentuk dan aktivitas di kelas tetap sama, waktu perkuliahan dan pengalaman belajar tetap sama, kemudian bentuk non-tesnya adalah presentasi kelompok. Begitu, indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan jenis-jenis protein terapeutik yang ada di pasaran, serta fungsinya dalam terapi. Pokok bahasan yang ke-12 adalah terapi gen. Kemudian yang ke-13 adalah antibodi monoklonal, dan yang ke-14 adalah vaksin. Jadi bentuk perkuliahan tetap sama, waktu perkuliahan juga sama, pengalaman, serta bentuk non-tes itu juga sama, presentasi. Jadi presentasi mandiri dilakukan per kelompok seperti itu. Kemudian kriterianya adalah ketepatan menjelaskan dari masing-masing pokok bahasan, yaitu terapi gen. Ya, untuk terapi gen adalah prinsip dasarnya, metode yang digunakan, contoh penyakit yang diobati dengan terapi gen apa saja. Untuk antibodi monoklonal itu mahasiswa dinilai terkait dengan ketepatan menjelaskan perbedaan antibodi monoklonal dengan antibodi poliklonal, kemudian contoh produk antibodi monoklonal yang sudah beredar di pasaran itu apa saja. Kemudian untuk vaksin, indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan jenis-jenis vaksin, karakteristik, dan contoh vaksin beserta jenis penyakit yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS mata kuliah Bioteknologi Farmasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.